Shalom Bapak Ibu Guru dan murid-murid yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini bersama-sama kita mau mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kita. Sehingga meskipun kita sedang berada di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, namun Tuhan yang terus ada di sisi kita untuk menyertai hidup kita. Oleh karena itu bersama-sama kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari bersama-sama kita mau menenangkan hati dan pikiran kita. Kita ambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari bersama-sama kita membuka suara kita. Kita mau puji dan tinggikan nama Tuhan kita. Kita angkat pujian, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi kita katakan, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mau datang pagi hari ini untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau berikan kami hati yang sungguh-sungguh. Berikan kami hati dan pikiran yang terfokus hanya kepadamu Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga memberkati kami semua yang akan mendengarkan. Supaya apa yang telah disampaikan tidak hanya kami dengarkan saja, namun juga dapat mengajar dan memberkati kami semua. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tentunya kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Di saat kita sedang di dalam titik terendah sekalipun, Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Oleh karena itu kita mau berkomitmen untuk percaya, untuk mengandalkan Tuhan kita satu-satunya. Kita angkat pujian, ku percaya janji-Mu. Kita katakan, saat ku hancur hati. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau yang berikan kekuatan, Kau berikan kekuatan dan penghiburan. saat tak seorang pun dapat ku Saat andalkan. tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat
selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Sekali kita katakan, Tuhan, ku percaya janji-Mu. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidup. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu siswa-siswi semuanya, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, kami mohon pimpinan pertolongan-Mu supaya kami boleh memahami maksud firman-Mu kepada setiap kami. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menuntun kami khususnya selama kami menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu siswa-siswi semua, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam 7 perkataan mengenai siapa Yesus. Dan hari ini kita akan belajar mengenai sebuah tema, yaitu Akulah Pintu. Saya mengajak kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 dan ke-9 saja. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu siswa-siswi semuanya, ada satu film kartun yang waktu saya kecil sangat saya suka nonton, dan film ini masih ada sampai saat ini. Mungkin kalian juga menontonnya, yaitu film Doraemon. Nah, Doraemon ini adalah robot kucing yang datang dari abad 22 untuk membantu ke dunia, untuk membantu Nobita. Nah, di dalam tubuh Doraemon ini tertempel sebuah alat yang sangat canggih yang kita kenal kantong ajaib. Di dalam kantong ajaib yang sangat kecil itu terdapat berbagai alat yang canggih-canggih. Salah satunya yang sering kita lihat adalah pintu kemana saja. Nah, dengan pintu kemana saja ini, mereka dari manapun mereka berada tinggal sebut mau kemana. Mereka akan bisa langsung menuju tempat yang ingin mereka tuju. Nah, Bapak Ibu siswa-siswi semua, tentu kisah ini hanyalah sebuah kisah fiksi, bukan sesuatu yang nyata. Tidak mungkin ada pintu seperti itu di dunia ini. Tapi saya mau mengajak kita fokus pada pintu itu. Sebuah benda yang sangat sederhana, sebuah benda yang kelihatannya biasa saja. Penghubung dua tempat yang berbeda, akses masuk ke sebuah tempat tertentu. Saya yakin kita tahu apa itu pintu dan bagaimana menggunakannya. Sekalipun pintu itu bukan sebuah barang mewah seperti emas, mobil, dan yang lain sebagainya. Tetapi benda sederhana ini adalah sebuah benda yang sangat penting di dalam kehidupan. Coba kita bayangkan, kalau kita punya sebuah rumah yang sangat mewah, kita isi dengan berbagai hal, dengan segala kemewahan yang ada. Tapi di dalam rumah itu tidak ada pintunya. Tentu ini menjadi sebuah tempat yang tidak aman. Apalagi kalau banyak harta bendanya, kita tidak akan aman tinggal di rumah seperti itu. Atau ketika kita masuk ke dalam sebuah toilet, tidak ada pintunya. Tentu kita tidak akan merasakan keamanan di dalam toilet itu. Maka dari itu diperlukan sekali sebuah pintu. Pintu yang dibutuhkan juga bukan pintu yang keropos, pintu yang gampang dihancurkan, tetapi pintu yang sangat kuat. Pintu yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan ketika kita menggunakannya. Maka kita bisa menyimpulkan sama-sama bahwa sekalipun pintu adalah sebuah benda yang sederhana, tetapi pintu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai penghubung akses masuk ke sebuah tempat, tetapi juga sebagai benda yang bisa memberikan rasa aman, keselamatan bagi setiap kita yang menggunakannya. Nah, dengan pemahaman inilah kita akan belajar apa maksud Yesus ketika Yesus berkata bahwa ia adalah pintu. Bapak Ibu siswa-siswi semuanya, kalau kita melihat di dalam pasal 10 ini, di ayat 7 sampai ayat yang ke-10, Yesus menggunakan penggambaran sebagai gembala dan ada juga domba. Dan Yesus juga menunjukkan ada satu hal penting yang sangat dibutuhkan oleh domba di dalam beberapa ayat ini. Dan hal itu adalah keselamatan. Untuk memastikan dombanya aman, dombanya bisa menikmati kehidupan, mendapatkan keselamatan, maka sang gembala yang baik, pemilik domba-domba itu akan membuat sebuah kandang bagi domba-dombanya. Tentu kandangnya itu kita tidak bisa bayangkan seperti kandang binatang di masa kini. Nah, kandang domba tradisional yang tercatat di pasal 10 ini adalah sebuah kandang yang dibuat dengan dinding batu yang menjulang tinggi ke atas. Jadi dibuat dengan sebuah dinding batu yang sangat tinggi. Tujuannya adalah supaya ketika domba-domba itu masuk, domba-domba itu aman, mendapatkan keselamatan. Tidak ada binatang buas yang masuk untuk menerkam mereka.
Kalau ada maling pun yang mau mengambil domba-domba itu, mereka harus melewati kandang yang begitu tinggi. Nah, Bapak Ibu siswa-siswi semuanya, kandang itu melindungi domba-dombanya. Dan untuk mendapatkan keselamatan, keamanan itu, domba-domba harus masuk ke dalam kandangnya, khususnya pada waktu malam. Namun, ada hal yang menarik dari kandang domba di zaman itu. Jadi kandang itu dibuat mengeliling, tapi ada satu ruang kosong yang menjadi tempat masuk bagi domba-dombanya. Mungkin kita akan berpikir bahwa tidak ada pintunya dong kalau begitu. Memang tidak ada pintu seperti yang kita bisa lihat di masa kini. Tapi sang gembala yang baik itulah yang akan menjadi pintu bagi domba-dombanya. Ketika domba-domba itu masuk ke kandang, semuanya sudah masuk ke kandang. Sang gembala itu akan duduk di dalam celah kosong yang ada di antara dinding batu itu. Di celah kosong itu gembala akan duduk, gembala akan tidur di situ untuk menjaga, menjamin keselamatan domba-dombanya. Sehingga kalau ada binatang buas yang mau menerkam domba-dombanya, ada sang gembala yang menjaga. Kalau domba-dombanya mau keluar pun harus melewati gembalanya yang menjadi pintu masuk ke dalam kandang itu. Gembala menjadi pintu yang menjamin keselamatan domba-dombanya itu. Itulah yang mau Tuhan Yesus katakan ketika ia berkata, "Akulah pintu." Bapak Ibu siswa-siswi semua, di dalam bagian ini Yesus ingin mengatakan bahwa Yesus bukanlah hanya penjaga pintu, tetapi Yesus itulah pintu masuk satu-satunya. Yesus adalah jalan masuk bagi domba-domba ke kandangnya untuk mendapatkan keselamatan itu. Kalau mau masuk ke kandang, tidak ada jalan lain selain melalui Yesus. Yesus menjaga, memberikan keamanan, jaminan keselamatan bagi domba-domba yang sudah masuk ke dalam kandang. Yesus juga menjadi penghalang bagi binatang buas, bagi pencuri yang ingin mengambil domba-domba yang sudah masuk ke dalam kandang. Bapak Ibu siswa-siswi semua, penggambaran Yesus sebagai pintu yang memberikan keselamatan bagi domba, inilah yang menggambarkan keselamatan yang juga Yesus berikan kepada manusia yang ada di tengah dunia ini. Bapak Ibu siswa-siswi semuanya, ada satu game show yang waktu di zaman saya cukup terkenal dan sekarang dibuat dalam versi Indonesianya, yaitu namanya Benteng Takeshi. Nah, untuk mencapai puncak tantangannya, seorang peserta harus melewati berbagai macam tantangan. Nah, salah satunya adalah tantangan ini. Jadi mereka akan masuk melewati sebuah pintu, kemudian memilih pintu-pintu lainnya untuk bisa menemukan jalan keluar dari pintu itu. Tapi tentu tidak semudah itu. Ada pintu-pintu yang tidak bisa dibuka. Ada pintu-pintu yang membawa mereka ke dalam sebuah jalan yang salah, yang akhirnya bisa membuat mereka terjatuh ke dalam danau lumpur yang sangat kotor. Ada juga di dalam tempat itu ada penjaganya. Jadi ketika mereka menemukan penjaganya, mereka akan ditangkap dan dibuang ke danau yang kotor itu. Tentu mereka harus memilih pintu yang tepat sampai akhirnya mereka menemukan jalan keluar untuk mereka bisa selamat dan melanjutkan tantangannya. Ada banyak sekali pintu, tapi jalan keluar pintu yang sesungguhnya hanya satu yang bisa menyelamatkan mereka. Bapak Ibu siswa-siswi semuanya, ini jugalah penggambaran tentang keselamatan yang bisa didapatkan di tengah dunia yang berdosa ini. Bapak Ibu siswa-siswi semuanya, surga atau keselamatan tentu adalah sesuatu yang kita harapkan kita dapatkan di akhir kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Pintunya hanya satu, yaitu melalui Tuhan Yesus. Di dalam dunia ini, dunia menawarkan begitu banyak pintu yang seolah bisa menjadi jalan kepada keselamatan itu. Seperti para pemimpin agama di zaman Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab kita bisa melihat, mereka membuat begitu banyak aturan, ketetapan yang harus diikuti supaya mereka bisa mendapatkan keselamatan itu. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya itu tidak akan bisa menyelamatkan. Malah itu akan membawa mereka ke dalam sebuah kebinasaan.
Maka dari itu Bapak Ibu siswa-siswi semuanya, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi manusia, mau menyelamatkan manusia, Dia datang ke dunia untuk menjadi pintu masuk kepada keselamatan, kehidupan yang kekal itu. Semua pintu yang ada di tengah dunia ini terlihat seperti pintu yang ada di game show Benteng Takeshi itu, yang tidak bisa menyelamatkan. Seolah seperti jalan keluar, tetapi sesungguhnya tidak bisa menyelamatkan. Dan pintu satu-satunya kepada keselamatan itu hanyalah di dalam Tuhan Yesus. Karena segala usaha yang dilakukan manusia tidak bisa menyelamatkan, Yesus datang menyatakan dirinya sebagai pintu untuk keselamatan itu. Yesus bukan salah satu jalan, tapi Yesus satu-satunya jalan. Yesus bukan salah satu akses, tetapi satu-satunya akses jalan masuk kepada keselamatan itu. Semua itu dilakukan karena kasih-Nya kepada setiap kita. Ini juga maksud Yesus ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik yang memberikan nyawa bagi domba-dombaku." Ia datang mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, nyawanya untuk menyelamatkan kita, sehingga kita punya akses kepada hidup kekal, keselamatan itu. Bapak Ibu siswa-siswi semuanya, kalau Tuhan Yesus saja sudah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dengan menjadi pintu bagi keselamatan itu, bagaimana respon kita akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Maukah kita percaya kepadanya, menyerahkan hidup kita, percaya, mengakui dosa kita untuk mendapatkan anugerah keselamatan itu? Khususnya kita siswa-siswi, anak-anak muda, mungkin kita merasa itu nanti aja, masih jauh, masih panjang, kita masih muda menikmati hidup. Oke, tapi kita sekali lagi kita nggak pernah tahu sampai kapan kita akan hidup di tengah dunia ini. Maka dari itu, ketika kita punya kesempatan, ketika Tuhan Yesus sudah menawarkan kasih-Nya yang begitu besar, menjadi pintu bagi keselamatan itu, mari kita membuka hati kita, membuka diri kita untuk menerima kasih-Nya, untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan di akhir hidup kita nanti, kita akan bisa mendapatkan apa yang sudah Yesus janjikan, jaminan keselamatan, hidup yang kekal itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Ketika Engkau sudah menyatakan kasih-Mu bagi kami, ajarkan kami untuk tidak menyia-nyiakannya, tetapi mengambil kesempatan itu untuk membuka hati kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Karena sesuai dengan firman-Mu, kami tahu bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang menawarkan, yang bisa memberikan keselamatan kepada setiap kami. Makasih Tuhan untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya dapat memberkati setiap hati, setiap telinga yang mendengar. Bersama-sama kita memberikan respon kita dengan pujian Walau 1000 rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup
di langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali kita katakan, walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali kita katakan, takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh berterima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah apa yang telah kami dengar boleh menjadi berkat dan memberikan suatu pelajaran yang baru bagi kami semua. Kami juga mau bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami semua kesempatan untuk dapat kembali melaksanakan seluruh rangkaian belajar mengajar kami, walaupun hanya dari rumah kami masing-masing. Namun kiranya Tuhan yang berikan kami semua fokus dan konsentrasi yang baik untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap guru yang akan mengajar ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memberkati, Engkau yang menyertai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.